At- Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem bersama Mesiah. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya, Romo Daniel Biantoro, Ketua Umum dan pendiri dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara kirimkan. Kali ini ada pertanyaan dari saudara Otniel Bahagia. Pertanyaannya adalah, Romo, saya mau bertanya, apa maksud dari Yohanes 17 ayat 6? Apakah nama Yesus adalah nama Bapa juga? Atau bagaimana, Romo? Tolong kita bacakan dari Yohanes 17 ayat 6. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang kau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikku, mereka itu milikmu, dan kau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Terima kasih. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang kau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan kau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Jadi ketika dikatakan Yesus menyatakan nama ini bukan sekedar label ya, atau bunyi. Nama itu menunjukkan pribadi yang dinyatakan oleh Yesus. Jadi kalau Yesus menyatakan nama Bapa, jadi pribadi Bapa itu dinyatakan oleh Yesus sebagai firman. Itulah yang dikatakan juga di dalam Yohanes pasal 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tidak seorang pun yang telah melihat Allah. Nah, kalau tidak seorang pun yang melihat Allah, bagaimana manusia mengenal Allah? Maka Allah membuat cara supaya dirinya dikenal. Teruskan. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakan. Nah, itulah artinya anak tunggal Allah yang di pangku Bapa, yaitu firman Allah satu-satunya yang ada dalam diri Bapa. Itulah yang menjelaskan pada manusia, itulah yang menyatakan kepada manusia, itulah yang mewahyukan Allah itu kepada manusia. Jadi, aku telah menyatakan namamu kepada semua orang, artinya dia telah mewahyukan, membuat Allah itu jadi nyata, membuat Allah itu jadi dimengerti oleh siapa? Semua orang-orang yang bagaimana? Yang kau berikan kepadaku dari dunia, maksudnya orang yang percaya. Orang yang diberikan kepada Yesus dari dunia artinya orang yang percaya, bukan orang yang tidak percaya. Bagi orang yang tidak percaya tetap tidak akan mengerti siapa Yesus itu. Tetapi bagi orang yang percaya, kepada mereka inilah nama Allah dinyatakan, atau pribadi Allah itu dinyatakan, Allah itu diwahyukan. Sebagaimana dikatakan juga di dalam Matius 11 ayat 27. Semua telah diserahkan kepadaku. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Nah, tidak seorang pun yang mengenal anak selain Bapa. Berarti anak memang rahasia, karena hanya Bapa yang mengetahui. Mengapa begitu? Karena dia adalah firman-Nya Allah yang mempunyai hakikat sama dengan Allah dan tinggalnya di dalam Allah. Oleh karena tak ada seorang pun yang mengenal dia, hanya Bapa yang tahu, karena dia tinggalnya di dalam Bapa. Terus? Dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Nah, tak seorang pun mengenal Bapa, karena Allah itu tak bisa dilihat oleh manusia. Tak seorang pun pernah melihat dia. Coba kita baca di dalam 1 Yohanes 4 ayat 12. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Ya, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Maka dikatakan di situ, tak seorang pun yang mengenal Bapa. Teruskan ayat dari Matius pasal 11 tadi, ayat 27. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Ya, tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, sebab anak itu firman-Nya Bapa. Anak itu berada di dalam Bapa. Terus? Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan. Nah, berarti orang bisa tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu menyatakan, berarti anak itu menjadi sarana penyataan Bapa itu supaya Bapa itu dikenal oleh manusia. Jadi Matius 17 ayat 6 ini tidak ada kaitannya bahwa Yesus itu Bapa. Tetapi dia menyatakan nama Bapa, artinya dia menjadi wahyunya Bapa.
Bapa yang tidak dikenal itu akhirnya dikenalnya melalui Yesus Kristus. Dan siapa yang mengenal? Semua orang yang kau berikan kepadaku dari dunia. Artinya orang beriman. Mereka itu milikmu. Dan kau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Berarti kan ini berbicara tentang beriman. Orang beriman diberi rahasia kerajaan surga. Orang yang tidak beriman, orang luar tidak diberi itu. Coba kita baca di dalam Matius pasal yang ke-13. Ayat 11. Pasal 13 ayat 11. Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Iya. Jawab Yesus kepadamu, yang orang dari sini murid-muridnya, orang miliknya, diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Ya, rahasia kerajaan surga ya Bapa itu sendiri. Dan diberikannya kepada orang percaya melalui Yesus Kristus. Tetapi kepada mereka tidak. Orang luar tidak ngerti. Jadi di sini artinya Yesus menyatakan nama Bapa, Yesus itu menyatakan rahasia Bapa, Yesus itu mewahyukan rahasia Bapa kepada orang-orang miliknya. Itu artinya. Semoga ini bermanfaat. Tuhan berkati saudara. Shalom. Atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.